Oke, composite. Nah, seperti ini yang saya bilang predict and forecast tadi. Kita melihat ada areal yang kita anggap sebagai resisten dan ketika itu tidak mau mencapai dia akan koreksi gitu. Walaupun ini sebenarnya kalau predict secara candle identitas candle juga kelihatan sih sebenarnya ya. Tapi kan kelihatan nih, oh udah mau nyampe nih. Resisten dan dia koreksi. Dan saya lihat koreksi sehat ya, masih belum 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 terlalu ini, masih oke sih saya lihat. Tapi target penurunan saya IHSG mungkin minggu depan masih akan naik turun, koreksi tipis di area-area ini untuk kemudian dia rebound lagi. Hari ini sektor yang oke apa ya? Yang oke, kayaknya kayaknya beberapa oke ya. Kayaknya minggu depan masih oke nih finance. Jadi BRI dan BCA kayaknya masih kita boleh re-entry ya. Kita boleh re-entry. Kemarin tadi penutupan kita saya sempat buy BBTN. Oh berani Pak beli BBTN, padahal itu finance juga. Nah, karena BBTN kan tidak memegang market caps, jadi ya fine-fine saja. Jadi kalau hari-hari gini, kalau ketika kita lihat sektornya berat koreksi, ya apakah lantas yang emiten di dalam sektor ini apakah nggak boleh dibeli? Ya boleh gitu kan gitu. Tapi jangan yang pegang market cap gitu aja. Basic industry koreksi cukup dalam ya, tapi it's okay, masih on the track lah. Tapi ada infrastruktur, oke nggak infrastruktur? Oke, infrastruktur dan mining kayaknya oke. Oh masih sama mining. Nah, mining mendingan nih hari ini. Ya, kita langsung bahasan sahamnya aja. INDF masih tertahan selendang. Volume masih bagus ya, transaksi masih bagus. Dan asing kelihatannya memang masih sudah mulai ngumpulin. Moga-moga bisa spike lagi. Lalu Tekim harusnya harganya seperti saya bilang tadi 5250. Coba kita gambarin dulu aja garisnya 5250. Nah, harusnya penutupan di sekitar sini nih, penutupan tadi nih 5250. Besok Tekim kalau saya lihat dia kalau bisa naik di atas ini cakep nih. 5.600. Kalau bisa sampai sini itu cakep. Jadi target berikutnya ke 5.600 dan dia bisa breakout ya karena ini ada gap nih. Ini ada gap. Ini warnanya nggak kelihatan, saya terangin dulu. Nah, ini ada gap di sini nih. Saya lihat Tekim berpeluang besar nih untuk menutup ini gap dulu nih. Gap ini di sekitar 5.600 sampai 5.700. Ya, nyampe 5.600 dulu deh. Kalau dia nggak mau nutup gap, dia koreksi dulu nggak apa-apa. Jadi target saya di Tekim 5.600, sekitar 5.600-an. Ya, lumayan ya. Tekim Asoy lah. Saya masih hold. Tadi masuk lagi. Yes. BRI tadi seperti sudah saya gambarkan sebelumnya, dia mantul di area 2940 dan tadi penutupan di 3110 kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat, nanti coba ini chartnya nggak update. Sayang sekali. BRI masih bisa, saya harap BRI bisa koreksi sampai sini ya. Kalau bisa sampai koreksi sampai sini ya saya akan coba buy lagi. Harapan saya sih BRI turun dulu lagi lah, turun dulu dah. Tapi nggak apa-apa, saya sementara BRI, mungkin BRI saya masuk di saham-saham lain. Contohnya kayak Tekim tadi. Nah, INKP juga oke ya, nggak jadi koreksi, dia tutupnya di atas low kemarin. Nah, kalau tutup di atas low kemarin itu masih oke ya. Target berikutnya INKP harus bisa kembali di atas V-line ini. Kalau lihat pergerakan asing yang beli sih harusnya sih bisa naik ke sini ya. Dan dia sempat sideways lama loh.
sempat sideways lama. Rasanya sih bisa rebound ya. Coba saya lihat ya. Oke lah, ini masih oke banget. BBCA. BBCA juga sama, dia tidak di bawah low kemarin ya, dan tapi sayangnya dia di bawah V-line ini. Bikin galau. Jadi besok Senin minggu depan kalau dia bisa kembali ke atas V-line, ini trading buy untuk BCA. BCA kalau mau nyerok boleh nggak? Ya saya bilang sih uang dikit dulu aja, karena kalau dia koreksi ke bawah sini, kita area serok yang paling asik sebenarnya di bawah sini nih, di 2600 kian lah, di 2600, 26.500 maksud saya, sorry. Itu kayaknya lebih menarik nih di sini nih, di level ini nih, di level line apa skyline. Barito saya belum masuk lagi dalam beberapa waktu ini, belum masuk di Barito ya, dalam beberapa waktu ini belum masuk Barito lagi. Tertahan di areal ini nih, Fibo yang ini, yang warnanya turkis ini, Fibo 278 kalau nggak salah. Tapi dia masih di atas selendang ya, kita lihat aja nih, kita lihat aja minggu depan. BBTN, wah ini BBTN, cuma sayang chartnya belum update nih. BBTN nih hari ini nih tutupnya di atas di 1055, di 1055, cakep sekali BBTN hari ini ya. BBTN sudah di atas. Ya, jadi candlenya hari ini bisa ketarik naik bagus gitu loh. Tak, tak gitu udah di atas ini. Bagus tuh candlenya. Mantul di skyline ya. Jadi BBTN hari ini mantul di skyline sudah di atas nih. Udah, udah di atas garis ini nih. Yang saya kasih gambar ini. Ini kan kasih 1045. Nah, BBTN sudah di atasnya ini. Tebik. Tebik ya masih segini-segini aja tebik. Tapi masih confirm ya. Masih confirm. Saya lihat kelihatannya dia mau golden cross lagi nih. Mau kembali ke atas lagi. Masih oke sih tebik. Tower juga bagus ya tower. Coba sementara ini mumpung masih satu industri sekalian analisanya. Tower tadi naik sudah sampai 1055 yang mana sudah melampaui high kemarin ya. 1000 ini high-nya 1035 ya. Hari ini udah 1045, udah high lagi, udah all time high lagi. Jadi tower oke. Tower tebik oke lah. Tadi Sumarekon sempat saya bahas ya tadi ya. Masih oke pada dasarnya. Saya jualan dulu karena weekend ya. Saya kebetulan memang rencana untuk trading dulu. Tapi pada dasarnya masih oke lah. Sumarekon masih oke. Targetnya masih jauh kok. Pewon sudah dekat target ya, sudah dekat target. Siap-siap untuk profit taking aja. Siap-siap untuk profit taking. Tapi volumenya masih bagus nih. Volume masih bagus. Kalau mau tahan masih boleh. Ya, masih boleh. Jasa Marga masih sideways. Tapi hari ini rebound dari area selendang ya. Ke depan saya sih bisa, moga-moga bisa break out ini, BO ini, V-line. SSIA bagus ya hari ini ya. Cuma, nah bagus ini, tuh keren. Breakout skyline ini, bagus.
Kalau mau nambah boleh nggak besok? Ya kalau bisa melampaui high hari ini, silakan ya, silakan. MDK, MDK masih gini. Pokoknya selama masih uptrend udah hold aja deh MDK ada. Jangan kaget ya. Ini saham ini butuh kesabaran. Tapi saya yakin Pak Yudi orangnya sabar sekali kok. Jadi cocok untuk MDK. Kalau ada engulfing pasti berbalik arah. Belum tentu, tapi bisa banyak, bisa menarik sentimen ya, bisa menarik sentimen. Jadi kayak Hanging Man, Hammer, itu sentimennya menarik sentimennya cukup besar ketimbang. Jadi kalau bisa, kalau mau menghafal untuk price action, cari yang sinyalnya one single candle. Jadi tidak pattern, bukan pattern kayak contoh three white shoulder itu kan butuh tiga candle ya. Itu rada sulit. Atau bullish harami itu kan berarti dua candle, itu agak sulit. Saya lebih suka yang one single candle, itu yang saya hafal. Dragonfly, Hanging Man, Hammer. Jadi yang kayak gitu-gitu yang saya hafal karena apa? Sentimennya kuat ya, sentimennya kuat. Predik dan forecast lah untuk menentukan price action kita. Ya, betul Pak, betul. Makanya dari awal kita harus predik dulu, kita harus forecast, predik dulu, dan analisa dulu. Kalau udah dianalisa, ketika market berjalan sesuai dengan apa yang kita analisa, kan enak banget tuh, tinggal sesuai trading plan kita aja masuk jebret 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 gitu. WSBP, ya WSBP oke lah. Saya jujur kurang suka sama saham ini karena bobotnya tinggi, berat, maksudnya bobotnya berat. Jadi saya fokus di yang lain aja. Selama masih ada yang lain, saya hindarin WSBP pokoknya. Bobotnya berat. BDMN, BDMN slow ya, slow, nggak kayak dulu. Jadi saya masih skip dulu. Oh, tower penutupan 1065 ya. Wah, keren, keren, keren. Seril, Seril bagus nih, Seril. Seril cukup bagus ya. Moga-moga ini nggak PHP-an tapi transaksinya kecil. Jadi Seril itu udah nggak kayak dulu. Kalau dulu transaksinya bisa ratusan miliar per hari. Sekarang transaksi Seril kecil sekali. Jadi cenderung saya hindarin. Antam. Antam oke ya, slow but sure. Ini udah duduk manis aja di Antam dah. Antam itu jangan harap beli langsung cuan ya. Kalau beli di Antam itu beli hari ini, cuannya itu besok gitu loh. Jadi kudu sabar ya. Antam, Inco juga sama ya. Kalau mau cuan di saham-saham ini dua, belinya itu nggak di hari ini, tapi belinya kemarin. Atau kalau nggak beli hari ini, bukan untuk cuan hari ini, belinya untuk supaya bisa dapat cuan besok ya. Masih oke lah, Antam Inco sentimennya masih bagus. Ini sentimen global ya. Kalau mau beli tower lagi, apakah tunggu koreksi dulu? Eh, biasanya sih pagi-pagi dia swing dulu ya. Swing dulu ya, disitulah kita spekulasi, spekulasi. Mapi, Mapi saya tidak tahu penutupan hari ini berapa ya. Kalau di bawah V-line, kalau saya bilang sih ya kita lihat besok Senin bisa kembali di atas V-line apa enggak. Kalau nggak bisa kembali di atas V-line malah cenderung merah, saya kok cenderung taking profit, saya cari saham yang lain.
ya. Oh, 79 berarti di bawah V-line. Ya, kita tinggal lihat besok Senin. Besok Senin kalau ternyata MAPI ada di bawahnya V-line dan bikin lower low, ya berarti memang waktunya koreksi. Tapi saya lihat MAPI ini kemarin sideways asing jualan ya. Apakah ini cuma sekedar jebakan Batman apa enggak? Saya nggak tahu. Kita coba lihat minggu depan. Dimas oke. Ini sektor properti banyak yang bagus-bagus sih. Tapi Dimas itu transaksinya nggak kurang bagus ya. Ya boleh lah, tapi saya nggak suka dengan pergerakannya dia. Coba lihat besok Senin deh. Pegas apakah TP? Pegas masih oke nih Pegas. Tapi asing masih jualan, jadi saya kok lihat selama sudah cuan jual dulu aja. Saya di Pegas sendiri cuma trading pendek doang kok. Excel dan Isat. Excel itu di laptop yang satunya itu sudah ada tergambar ini nih sebenarnya nih. Jadi kira-kira dia breakout 2730, saya bilang baru menarik kan. Tapi tadi penutupan persis di 2730. Memang Excel tuh persis banget di high-nya ini nih. Ya kita lihatlah apakah dia, kalau Senin bisa breakout, Excel saya rekomendasikan untuk buy ya. Excel, BBTN itu untuk Senin ya, silahkan. Tekim untuk Senin. Ada 3 tuh. Jadi untuk besok Senin Excel above 2730 boleh buy ya. Terus Tekim, terus ada tadi apa? Lupa saya. BBTN. Ya, betul. Isat juga bagus hari ini ya, breakout 2160-nya ini. Boom. Nah, ini sudah deket ini nih, perhatikan Isat tuh. Nah, perhatikan ya, dekat-dekat V-line dia langsung kebakaran tuh. Tapi kita lihat, ini kan kemarin dia bukan dari sideways. Yang ini bukan dari sideways, ini sideways, tapi koreksi sedikit. Nah, kita lihat nanti yang ini, yang berikutnya nih. Yang berikutnya ini apakah confirm apa enggak ya? Kalau confirm, Isat juga buat Senin juga oke ya. Isat close-nya 2240. Ya, dekat dengan resisten ya. Jadi deg-degan ini besok Senin lanjut atau benjut ya. Adi penutupannya berapa ya Adi ya? Kalau bisa di atas 670 Adi oke nih. 625 Adi. Oh, berarti masih di areal ini, masih belum oke ya. Ya kita tunggu aja. Kalau dia bisa di atas 670 ini menarik nih untuk di trading kan. Ya, sudah jam 5. Tidak terasa kuliah dan market review kita sudah berakhir. Basic composite saya ulangi sekali lagi, composite weekly, coba cek weekly, composite weekly
sudah di atas selendang ya. Harapan saya kalau memang ini serius, minggu depan dia bisa lanjut naik lagi ya. Mungkin dia sempat sempat main di areal terbatas di sekitar 4.850, 4.800-an sampai ke area 4.900-an untuk kemudian breakout 5.000 ya. Target saya composite. Moga-moga semua bisa berjalan sesuai planning kita. Dan congrats buat yang hari ini bisa mendulang cuan luar biasa. Kita minggu ini diberi cuan yang luar biasa ya. Happy weekend, happy cuan, stay healthy, dan God bless you all.